Mari kita lanjut lagi malam hari ini. Kita belajar sebentar basic human fears yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama, takut gagal. Tidak ada orang yang bilang saya ingin gagal saja Pak, tidak ada. Semua orang ingin sukses. Nah, yang kedua, takut ditolak. Takut tidak ditolak ya, enggak cuma urusan nembak pasangan ya, banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu enggak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka enggak nerima, itu juga ditakuti orang. Kenapa tadi kamu enggak mau nyanyi lagi? Kamu takut ditolak lagi. Wong tadi saya nyanyi semuanya nutup telinga. Semuanya pura-pura enggak dengar. Nah, itu ditakuti juga pasti. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Oke, tidak enak ya rasanya jadi takmir, itu kan menakutkan. Kenapa kamu tidak tahu? Jangan-jangan bukan nggak enak, tapi nggak enak sekali misalnya. Harus capek-capek nyiapin kopi, nyiapin. Kamu takut kenapa? Karena the unknown. Kamu tidak tahu aslinya. Tidak enak ya jadi artis. Apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu tidak tahu. Wong artisnya menikmati kok. Itu loh. Terus, loh iya kan. Dia apa saja dapat sekarang. Tidak perlu capek-capek viral. Loh sekarang artis kan nyari viral. Jadi, yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah, kamu, oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Nah, oke, yang enggak tahu bilang wah itu enak saja kan gitu. Fear of the unknown, itu kan dunia gaib bagimu. Bagi kamu kan gak masuk akal. Alah gitu aja kok mahal amat. Loh kamu gak tahu. Fear of the unknown, wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan gak masuk akalmu. Dan kamu takut ke sana. Kamu gak membayangkan sumpek ya jadi presiden itu. Karena kamu gak tahu, maka kamu takut. Nggak enak ya jadi ulama itu. Loh kamu nggak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu. Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Ya, oke yo. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu tidak tahu. Besok setelah mati ada apa, kan gitu. Wong yo yang mati tidak ada yang kembali. Ada nggak ya yang punya ide nanti habis memakamkan siapa dikasih CCTV gitu. Dilihat di laptopnya. Biar tidak lagi unknown. Tapi ya tidak mungkin ketemu. Kenapa? Karena barangnya memang gaib. Barang gaib ya tidak mungkin kelihatan. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Tidak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Oke, nanti dijelaskan ini antara lain oleh Heidegger, nanti di belakang ada.
Fear of isolation. Nggak punya teman, sendirian, terasing, itu orang juga takut. Menyendiri-menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu ndak mungkin. Kalau ndak percaya kamu yang merasa, saya introvert loh Pak, ndak butuh orang lain, tinggallah di hutan, kamu ya stres. Ndak bisa, orang butuh orang lain. Dia takut kalau ndak ada siapapun. Kemudian yang terakhir, takut kehilangan dirinya. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah ini fear of loss of self, kehilangan diri, kehilangan kesadaran hidup, atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak, aku tidak peduli. Itu orang tidak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears. Ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun formatnya beda-beda. Nah, ini yang tadi saya bilang, takut itu wajar, cuma takut yang sehat dan takut yang rasional, masuk akal. Takut yang sehat itu takut yang menghasilkan perjuangan, takut yang wajar menghasilkan kebaikan, itu takut yang sehat. Ada takut yang tidak sehat. Takut yang tidak sehat itu ya buahnya jelek, hasilnya rusak. Mungkin kamu keras pada orang lain, akhirnya kamu menyiksa orang lain, menyakiti orang lain gara-gara ketakutanmu. Takut jagomu kalah, terus kamu merendah-rendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menganggap semua yang dari yang kamu takuti itu jadi jelek dan seterusnya. Itu namanya ketakutan yang tidak sehat. Bahwa orang takut jagonya kalah itu wajar. Tapi takut itu membawa kemana, itu nanti yang akan menilai apakah ketakutan itu sehat atau tidak sehat. Jadi kalian boleh takut, tapi tetap yang sehat. Takut mati menghasilkan kesadaran untuk lebih dekat sama Allah, itu kan sehat. Takut tidak eksis membuat kamu sungguh-sungguh berjuang agar diakui di tengah masyarakatmu, itu kan takut yang sehat. Jadi usahakan kalian takut, tapi takut yang sehat, bukan takut yang tidak sehat. Yang kedua, takut yang rasional. Saya mau bantu tetangga sebelah Pak, tapi saya takut ya Pak. Nah, itu tidak rasional, bantu orang kok takut. Jadi takutnya yang rasional. Yang tadi saya sebut, ketakutan-ketakutan dasar, itu kan masuk akal orang takut. Takut mati, takut itu kan. Saya mau nembak Pak, tapi saya takut kalau diterima gimana? Itu tidak rasional. Nah, itu kan tidak masuk akal, tidak diterima. Jadi saya takut ya Pak, takut bahagia saya itu. Beliau nggak ono takut kok takut bahagia, itu tidak masuk akal, tidak rasional. Jadi jadi manusia yang normal sajalah. Jadi yang ditakuti yang memang menakutkan. Kalau ada yang tidak menakutkan kok kamu takuti, itu kalau secara psikologi kadang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Kan ada kadang-kadang orang itu fobia terhadap bulu-bulu. Kalau ada baju-baju ada bulunya, dia gemeteran, dia kayak orang lihat hantu. Ada orang karena takut pada ular, terus segala yang mirip ular dia takut, fobia. Sabuk yang melingkar-lingkar dia takut, apa yang melingkar, itu sudah perlu psikiater. Jadi kalau ada yang takut kok tidak rasional, apalagi berlebihan, itu nanti namanya fobia. Saya tidak tahu di sini ada yang fobia apa tidak. Fobia itu objeknya tidak rasional.
Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa. Misalnya saya tadi membawa pulpen. Saya takut sekali Pak sama pulpen ini, gemeteran saya kalau ada pulpen ini. Nah, itu kamu perlu psikiater. Oke. Terus jadi ini kategori-kategorinya. Nah, takut itu nanti ada teori. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Jadi takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah, itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan karena menurutmu pekerjaan itu mutlak. Karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus. Kamu takut apalagi macam-macam. Mungkin termasuk pasangan. Itu kan adanya di pikiran. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Padahal kalau versi Buddhisme, segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral. Kalau pakai bahasa Buddhisme dia kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Jadi kamu ganteng apa tidak, itu kan mungkin tidak terletak di wajahmu, tapi terletak di pikiranmu. Mungkin konsepnya orang tentang ganteng dan tidak itu seperti apa. Jadi kalau ada orang bilang, kok kamu gak terlalu cakep, jelek gitu, loh, konsepnya aja diganti. Iya kan? Mungkin selama ini yang disebut ganteng itu yang hidungnya mancung, kulitnya putih, wajahnya agak kebulean gimana, itu ya tinggi besar. Loh, itu kan konsep yang ada di kepalamu. Kalau ingin bahwa ganteng itu kamu, gantian konsepnya. Itu kan konsepnya Bapak. Kalau menurut saya ganteng itu yang kecil, pesek, kemudian rambutnya keriting, ya kan adanya di pikiran. Cantik juga begitu. Menyenangkan atau tidak juga begitu. Bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran. Termasuk ketakutan. Gitu loh. Hujan itu cuma air. Dia jadi membahayakan atau tidak, itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan. Tsunami ya tsunami aja, dia peristiwa alam. Kamu tanggapi dia jadi azab, apa dia itu adalah ujian, apa dia itu. Loh, itu kan pikiranmu yang menanggapi, yang membaca, yang membunyikan. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar. Lah, itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Loh, ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah,
ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Tanggapi segalanya secara sehat. Awas keliru. Gitu loh. Jadi teori pertama itu, rasa takut itu hubungannya dengan pikiran. Tak kasih contoh ya. Ada kisah terkenal sekali kalau di barat, namanya kisah katak kecil. Little Frog. Ini biasanya diceritakan ke anak-anak TK. Kalian tak anggap TK dulu sementara. Jadi satu ketika ada rombongan katak kecil. Hari ini kan populer sekali cebong itu ya. Cuma tadi mau tak tulis kisah cebong itu nanti tersinggung kalian. Oke, yo ini kakaknya cebong lah, Percil. Ya. Jadi nanti kalau ada yang ngomong kalian kamu cebongnya, oh enggak, naik kelas sedikit sekarang jadi Percil. Ini kisah Percil, kisah katak kecil. Jadi satu ketika ada Percil, sekelompok Percil yang melakukan lomba naik gedung. Terus karena ini unik, ada Percil yang naik gedung, terus penontonnya banyak, ingin ngerti nanti juaranya siapa. Nah, waktu hari H yang nonton banyak, supporternya banyak, teriak-teriak. Terus dimulailah lomba itu. Tapi penonton ini begitu lihat gedungnya, wah gedungnya setinggi itu, Percilnya kecil-kecil apa ya bisa nyampe puncak. Maka penontonnya ya komentarnya macam-macam. Komentatornya banyak, wah ndak mungkin itu bisa, ndak kuat gak, wong Percilnya kecil-kecil gitu apa ya bisa. Pokoknya teriakan-teriakan itu banyak. Ndak mungkin sampai puncak, ndak akan ada yang bisa mencapai puncak. Sekuat apapun kata-kata itu ndak akan bisa mereka sampai ke puncak. Sulit lah, mustahil lah, ndak mungkin lah, teriak-teriak gitu. Percilnya yang naik ya bener. Akhirnya ada yang jatuh satu demi satu, ndak kuat, satu demi satu, ndak kuat. Hanya ada satu Percil yang orang teriak apa saja nggak peduli, dia naik terus, pelan-pelan naik. Dan dialah yang juara akhirnya, Percil ini. Setelah si Percil ini juara, wartawan datang ngerubung. Iya. Ngerubung Percil ini, maunya diwawancara, gimana kok bisa menang, kiatnya apa, anunya apa. Tapi diwawancara Percilnya diam aja, cuma tolah-toleh aja. Akhirnya diketahui ternyata Percilnya ini tuli. Jadi dia ndak dengar, jadi waktu orang teriak-teriak ndak mungkin, ndak bisa, sekuat apapun ndak akan mampu dan seterusnya, dia ndak dengar, pokoknya dia jalan aja. Akhirnya nyampe puncak. Bandingkan dengan tadi Percil yang pikirannya terganggu oleh banyak suara dari luar. Nah, ambil pelajaran sendiri dari cerita ini, bagaimana pikiranmu menentukan langkahmu. Pikiran-pikiran yang terganggu oleh macam-macam tadi, ya merasuk. Kalau isinya rusak-rusak dan jelek-jelek, ya efeknya dalam dirimu juga jelek. Maka pinter-pinterlah apa yang harus kamu masukkan, apa yang jangan masuk dalam dirimu, karena menentukan isi pikiranmu. Ketika orang banyak ngomong mustahil, ndak mungkin, wah sekuat apapun kamu ndak akan nyampe. Itu kan pelan-pelan muncul keraguan. Kayak tadi cirinya orang takut. Apa ya aku bisa, kok orang-orang bilangnya begitu, apa ya aku mampu. Akhirnya yang juara yang ndak dengar apa-apa. Nah, hari ini kan kamu dengar macam-macam, baca macam-macam, banyak. Pikiranmu mesti kacau. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu. Hari ini kenapa terlalu banyak yang masuk? Latihanlah jadi tuli. Sedikit-sedikit.
Oke, jadi ini untuk ilustrasi bagaimana kuncinya sebenarnya ada dalam pikiran, harapan-harapanmu, ketakutan-ketakutanmu.